mencari pemain yang paling ideal adalah dari kompetisi. Kompetisi waktu itu nggak ada. Tidak ada. Saya mencari pemain ke 34 provinsi selama 2 tahun. Sampai Atambua dan sampai Natuna. Mungkin orang bisa ketawa, kenapa mencari pemain ke situ? Tapi saya bergerak waktu itu tidak hanya berpikir mencari pemain yang berkualitas. Saya lakukanlah belusukan dan akhirnya terbentuklah tim nasional Evan Dimas itu. Dari hasil, bukan kompetisi, dari hasil belusukan. Kamu saya kali ini adalah orang yang bisa mempersatukan bangsa sebenarnya. Jadi kalau beliau lagi mimpin pertandingan, seluruh suku, agama yang punya utang, nggak punya utang, semua bersatu agar timnas menang. Udah Indra Syafri sudah hadir di studio. Terima kasih udah. Makasih. Udah lama betul kita berjanjian ya. Udah setahun ya. Saya tahu udah sibuk lah. Iya, alhamdulillah hari ini. Wow, luar biasa. Saya bangga betul ya. Ada pelatih lokal gitu. Orang awak lagi. Luar biasa. Satu yang saya suka ya sebelum kita ngobrol. Ya. Udah itu yang membuat pemain itu, waduh, saya ngeliat akhlak ya. Cium tangan, sujud syukur. Itu bagian dari, saya pikir apa, reformasi sepak bola yang udah Indra Syafri lakukan. Udah sadar nggak? Awalnya saya sih nggak menjadi apa ya, biasa saja gitu awalnya. Awalnya. Tapi saya itu kan berpikir begini, olahraga di dalamnya ada sepak bola itu kan bukan hanya bicara kalah menang. Ada nilai-nilai lain yang sebenarnya harus kita sampaikan gitu. Apa contohnya nilai-nilai persatuan, ya, nilai-nilai respect, nilai-nilai kebersamaan dan lain sebagainya. Itu yang saya kemas gitu. Saya masih ingat waktu pertama kali pegang tim nasional. Waktu itu tahun 2011 diberi tugas menangani tim nasional U16 menuju ke Piala Asia di Bangkok. Ya. Karena saya orang baru dan saya juga enggak menyangka gitu. Kok saya yang ditunjuk jadi pelatih tim nasional? Background saya cuman punya lisensi A, belum A Pro. Bukan pemain tim nasional, bukan pelatih yang pernah menangani klub, beberapa klub, tapi kok diberi kepercayaan. Waktu itu saya masih instruktur pelatih. Saya terima bismillah tugas itu, dan karena memang saya tidak punya background di kepelatihan yang lengkap waktu itu, kan saya tidak punya data pemain. Diberikanlah pemain oleh PSSI 58 orang. Dari 58 itulah saya seleksi para pemain tersebut dan akhirnya menjadi 23 dan itulah yang saya bawa ke Bangkok. Nah, ini awal mula semuanya saya robah itu. Gagal di situ. Harusnya kalau gagal kan dipecat. Nah, ini mungkin takdir mungkin. Saya nggak dipecat waktu itu. Saya nggak dipecat dan akhirnya saya mengevaluasi kenapa sih gagal gitu. Ini ada hubungan nanti dengan persatuan, dengan keindonesiaan dan lain sebagainya. Yeah. Rupanya pemain yang 58 itu adalah anak-anak DKI dan sekitarnya. Belum menyeluruh ke daerah-daerah? Belum menyeluruh. Itu fakta pertama. Fakta kedua, dia terpilih itu nggak tahu tuh parameternya. Kenapa sih dia terpilih itu? Nggak ada parameter kenapa dia terpilih. Dan dia terpilih jadi pemain tim nasional 58. Dan 58 itulah yang saya bawa dan gagal. Dari data-data itu saya melihat kok tim nasional kok nggak menunjukkan keindonesiaannya gitu. Disitulah saya robah karena memang nggak dipecat. Saya minta ke PSSI izinkan saya membangun tim sendiri, mencari pemain sendiri. Tapi kan ada problem. Mencari pemain yang paling ideal adalah dari kompetisi. Kompetisi waktu itu nggak ada. Tidak ada. Maka terkenallah waktu itu saya mencari pemain ke 34 provinsi selama 2 tahun. Dari kampung ke kampung? Dari provinsi ke provinsi, kabupaten-kabupaten, sampai Atambua dan sampai Natuna. Mungkin orang
bisa ketawa kenapa mencari pemain ke situ. Tapi saya bergerak waktu itu tidak hanya berpikir mencari pemain yang berkualitas. Kalau ada ya oke. Contoh di Natuna. Coach, seumurnya Indonesia baru sekali ini orang mencari pemain tim nasional ke Natuna. Untuk kami katanya, bukan masalah terpilih nggak terpilihnya. Kami dilibatkan di dalam pemilihan atau ada seleksi di sini. Untuk kami, saya benar-benar merasakan bagian dari Indonesia. Nah, di situ kan ada unsur kebersamaan, unsur persatuan. Apa artinya? Dengan organisasi yang mapan sebenarnya, kompetisi harus merata di semua askap dan asprof yang ada di Indonesia. Makanya kan selama ini kan orang menyalahkan PSSI. Tetapi PSSI yang disalahkan itu cuma kan PSSI yang ada di Jakarta. Padahal ada 34 generator yang kemudian ini mau jadi 38 dan 516 kabupaten askap dan askot. Kalau ini bisa digerakkan semua, wah dahsyat kita. Nah, saya lakukanlah belusukan dan akhirnya terbentuklah tim nasional Evan Dimas itu. Dari hasil, bukan kompetisi, dari hasil belusukan, ditambah pemain-pemain yang waktu itu kebetulan ada pemain-pemain yang ada Bareti atau Primavera waktu itu. Dan itu kita mix dan akhirnya setelah 22 tahun juaralah Indonesia U19 di Sidoarjo. Jadi tim itu juga yang Mas Helmi tadi sampaikan, ya kayak mempersatukan, kayak memunculkan suatu semangat baru gitu, di tahun 2013. Dulu tim nasional usia muda nggak diperhitungkan orang, nggak mau orang jadi pelatih tim nasional usia muda. Tapi sekarang bisa. Jadi mari kita jadikan sepak bola tidak hanya bicara kalah menang, tetapi lewat sepak bola kita persatukan. Mempersatukan bangsa. Itu yang selalu saya pikirin. Termasuk ada yang cium tangan. Kan kita harus menunjukkan kultur kita lewat sepak bola. Kalau kita bermain di luar gitu. Ada cerita kita bermain di Korea. Semua anak-anak Indonesia waktu itu, U19 waktu itu mencium tangan wasit. Dan wasit bikin statement di media waktu itu. Baru sekali itu katanya dia mimpin pertandingan yang anak-anaknya cium tangan gitu. Dan saya bikin statement balasan, ya itulah Indonesia. Itu dijaga Coach Indra langsung? Ya. Termasuk kulihat sujud syukur itu kan kultur Islam ya? Iya. Yang nggak Islam pun ikut sujud. Tetapi saya pernah melatih Bali United tahun 2015-16. Dan itu kalau ada kata-kata viral itu udah viral banget. Jadi waktu mereka sujud syukur yang Muslim, yang Hindu ada dengan caranya dia, yang Kristen ada caranya dia, kan nyaman banget melihatnya gitu. Adem banget gitu. Ada kesejukan gitu ya. Ada kesejukan. Ada more than just a football. Yes. Jadi sepak bola memang harus dikembalikan. Jangan kita gara-gara hanya membangun industrinya, tapi kulturnya kita hilang gitu. Komen dong Coach Indra, kemarin ada yang ngegolin U17 langsung joget-joget demi TikTok katanya. Bukan sujud syukur atau apa gitu. Ya kan. Udah berbeda banget gitu. Ya, jadi kita memang harus berperang dengan pengaruh-pengaruh lain. Yes. Jadi kita sebagai orang Indonesia memang harus berjuang untuk melawan hal-hal yang seperti itu. Caranya ya tentu dengan profesi-profesi kita, apapun profesinya. Coach Indra kecewa nggak ya? Dalam keadaan ketinggalan, baru ngegolin satu, joget-joget gitu. Kan banyak dibahas juga tuh. Iya, ini kan anak-anak usia 17. Ya. Dan mereka labil. Ya. Dan saya yakin Coach Bima Sakti adalah orang yang memberikan edukasi kepada para pemain. Tetapi kan pengaruh ya. Dia melihat ada pemain-pemain yang dia idolakan, selebrasi yang menurut mereka baik gitu. Tapi
itulah saya akan selalu setiap tim yang saya bangun bahwa sepak bola itu tidak hanya bicara kalau menang. Kemenangan yang dicapai dengan cara-cara yang nggak baik, saya pikir itulah kekalahan yang hakiki. Tetapi kekalahan yang sudah kita perjuangkan dengan cara-cara yang baik, itulah kemenangan. Sekarang ini kalau kita nyebut pelatih Indonesia ada 3 nama ya, Sintayong, Indra Syafri dan juga ada Bima Sakti ya di level U ya. Bagaimana apa hubungan Uda dengan Sintayong terutama dengan Bima Sakti juga? Sangat baik, terutama dengan Coach Sintayong. 2020 saya menjadi direktur teknik dan Coach Sintayong masuk ke Indonesia dan saya yang mensupport roadmap dia dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik dan komunikasi saya juga cukup baik dengan Coach Sintayong dan cuman memang saya heran juga kenapa kok orang memposisikan antara saya dengan Coach Sintayong ada hal yang tidak smooth. Padahal saya setiap hari berhubungan dengan pelatih tim nasional, baik itu Coach Bima, baik itu Coach Sintayong. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk orang kita komunikasi nggak baik. Sangat baik sekali. Apalagi dengan kepemimpinan Pak Erik, beliau menyampaikan antar pelatih tim nasional itu harus punya komunikasi yang baik. Oke, jadi itu udah terjawab ya, Day? Ya. Udah pikir memang Sintayong memang pantas ya untuk dan memberikan banyak kemajuan bagi perkembangan sepak bola Indonesia terutama dalam bidang kepelatihan. Menurut Uda secara pribadi. Pertama kali masuk ke Sintayong di Indonesia, pertama yang ketemu dengan Coach Sintayong pelatih adalah saya di Hotel Mulia waktu itu. Kita berdiskusi hampir setengah jam. Dan Coach Sin menanyakan kira-kira apa sih yang menjadi masalah sepak bola Indonesia terutama pemainnya. Saya menyampaikan satu masalah fisik, yang kedua masalah mental. Coach Sin sepakat dari awal penglihatan. Setelah dia melatih setahun, dia yakin bahwa yang saya sampaikan itu yang menjadi permasalahan sepak bola Indonesia. Fisik dan mental dan fisik. Kalau teknis, skill, banyak para pemain-pemain kita yang mungkin sama kualitasnya dengan pemain-pemain yang ada di luar. Dan sampai sekarang itulah yang dilakukan oleh Coach Sin, meregenerasi para pemain dengan pola pikir yang baru, dengan mental yang baru. Kalau fisik kan sulit untuk dikejar ya, Day? Ya, untuk berprestasi atau top performance itu kan tidak hanya fisik. Ada 4 hal. Skill sepak bola, kemampuan taktikal dan kecerdasan, kemampuan fisik, dan mental. 4 ini harus sama-sama kita bangun. Fisik saja nggak cukup. Betul. Fisik kalau misalnya taktikal dan kecerdasan main nggak ada, ya boros juga dong. Nah, jadi antar 4 ini, elemen ini betul-betul 4-4-nya dibangun untuk menuju top performance seorang atlet. Kalau mengejar ketertinggalan kita secara fisik kita kan, fisik kita relatif lebih kecil. Terus juga ada yang bilang kadang-kadang dibangun dari kecil, mungkin gizinya juga tidak terlalu menunjang untuk seorang atlet yang profesional. Itu ngatasinya gimana, dah? Untuk posisi-posisi tertentu, saya mengamini bahwa postur tubuh, bukan fisik dalam arti kata endurance, volume, kecepatan lain, tinggi badan, saya setuju harus ada yang berposisi tinggi, center back, keeper, striker, holding midfield dan minimal kalau terjadi set piece corner kick ada 5 atau 6 pemain yang ada di dalam penalty area bisa melakukan duel. Dan itu kita lakukan. Kita cari pemain-pemain yang tinggi di posisi itu. Bukan berarti anak-anak yang nggak tinggi nggak bisa main bola. Ya kan banyak juga orang yang tinggi yang secara skill nggak bagus gitu. Banyak juga anak-anak yang secara postur nggak
tinggi, tapi mainnya bagus. Oh, di level dunia kan Maradona Oh, tidak tinggi, iya. Messi Messi tidak nggak tinggi, ya kan? Iya. Oke. Kita kan nggak mau main volley. Tapi yang saya bilang posisi-posisi tertentu, Ya, ya tapi kan nggak bisa Messi semua, Maradona semua kan. nggak. Itukah alasan kenapa Indonesia akhirnya melakukan banyak naturalisasi? Udah. Beda, saya pikir. Jadi naturalisasi itu, saya pikir itu adalah program yang kita ambil, program jangka pendek. Dan itu dilakukan atas permintaan pelatih tim nasional. Sintayong bersurat ke Departemen Teknik waktu itu, bahwasanya ya, dia butuh, karena ada tuntutan prestasi ke pelatih tim nasional, dan pelatih tim nasional dengan materi pemain yang ada merasa tidak mampu untuk mewujudkan itu. Perlulah dilakukan pemain-pemain naturalisasi yang keturunan. Dan ada pemain-pemain yang memang keturunan yang tidak dinaturalisasi. Jadi masyarakat harus bedakan. Elkan Bagot nggak naturalisasi. Karena memang dari kecil dia punya paspor Indonesia. Welber kemarin, belum berubah ya? Welber kemarin kita nggak naturalisasi. Nah, tapi ada pemain keturunan yang sudah menjadi hak milik negara lain atau dia punya dokumen negara lain, paspor lah ya. Paspor lain, berarti kan dia tidak warga negara kita, tetapi dia keturunan Indonesia. Perlulah dinaturalisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 kalau nggak salah. Wajib dia dulu melakukan perpindahan kewargaan negara. Yang kedua, dan wajib juga dia pindah asosiasi artikel nomor 7 dari FIFA. Setelah dua-dua itu oke, tetap pelatih kepala tim nasional yang menentukan. Kalau dia tidak kualitas, dia tetap tidak akan diambil oleh pelatih tim nasional. Jadi pelatih kepala memohon kepada PSSI untuk melakukan atau mencari pemain-pemain di posisi-posisi tertentu tadi yang dibutuhkan. Nah, dan dia bersurat resmi ke PSSI. Dan permintaan itu kita sampaikan ke Ketua Umum PSSI dan dilakukanlah naturalisasi. Dan tujuannya adalah untuk program jangka pendek. Jangan menjadi solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang adalah kompetisi. Ada 5 hal yang apa itu? 1, perbaiki infrastruktur sampai ke desa-desa. Setuju. Sampai desa-desa. Minimal Kenapa? mini soccer lah atau lapangan apalah ya. Karena menurut saya orang yang akan jadi atlet adalah orang-orang yang kaya gerak. Orang-orang kaya gerak ini ada di daerah dan di desa-desa. Yang kedua, kurikulum. Cara bermain yang paling pas apa yang akan dimainkan oleh anak Indonesia. Sekarang sudah ada namanya Villanesia. Tetapi yang namanya kurikulum itu harus dinamis. Kita harus juga mengadop kemajuan sepak bola. Karena sepak bola itu dinamis sekali. Setelah kedua itu baru yang ketiga, kita kembangkan pelatih. Bisa bayangkan Mas Helmi, pelatih kita hanya 7.000 orang. Jepang 80.000. Ya benar. Ini ngomong sepak bola aja. Iya. Dengan jumlah penduduk jauh lebih sedikit. Lebih sedikit dari kita. Dan sepak bola itu nomor 1 di Jepang kan belum tentu nomor 1 juga sepak bola. Itu yang mereka lakukan, memperbanyak jumlah pelatih. Kita baru 7.000. Jepang 80.000. Sertifikasi A-Pro kita baru 21 orang. 21 orang. Ini baru saya bikin lagi yang gelombang kedua, 20 orang. Jepang sudah hampir 2.000 orang. Ya Allah dah. Dan dulu Jepang tuh belajar bola dari kita kan. J-League-nya kan dibuat. Tapi dia belajar dari kita. Dia melakukan terobosan-terobosan dan apa hal yang penting dia lakukan. Setelah pelatih nanti lengkap, baru kita kembangkan pemain. Nggak mungkin pemain akan lahir dengan bagus tanpa ada kompetisi. Tanpa ada pelatih ini. Setelah infrastruktur ada, kurikulum ada, pelatih ada, dan pemain kita kembangkan, pemain yang dilatih dengan baik dengan 4 komponen tadi, baru kita kompetisikan untuk mematangkan dia, untuk mengasah. Tanpa itu berat ya.
Kalau tanpa itu tak akan 5 mungkin. Inilah yang lagi dikembangkan. dibenahi. Udah di level mana kita udah? Dengan Pak Erik, kita udah di level mana? Infrastruktur dengan Impres nomor 3 kemarin, Pak Erik juga meminta Menteri Desa Tertinggal masuk di Impres. Dan alhamdulillah kemarin kita, karena kami juga ikut dalam penyempurnaan Impres nomor 3 tersebut, Menteri Desa Tertinggal sudah masuk di dalam. Dan juga ada 11 kementerian kalau tidak salah yang lain yang juga masuk di dalam. Dan memang 5 ini tidak semuanya bisa dikerjakan oleh PSSI. Infrastruktur harus dibantu pemerintah. Kurikulum mungkin pekerjaan PSSI. Pengembangan pelatih dari sisi mungkin instruktur dan lain sebagainya. Ya, tapi bisa Mas Helmi bayangkan, di Indonesia untuk menjadi pelatih itu biayanya mahal sekali. Makanya di Impres kemarin kita minta lisensi D dan C kalau bisa itu gratis. Karena kalau gratis kita bisa meningkatkan kriteria pelatih yang boleh ikut kursus. Tetapi karena dia berbayar, nendang bola aja nggak bisa, dia juga jadi pelatih, dia ikut kursus. Tapi PSSI nggak bisa tolak karena dia berbayar gitu. Nah ini. Jadi 5 PR itu harus kita kerjakan. Ini yang pelan-pelan kita mulai. Tapi kan orang bilang kompetisi. Kompetisi itu menurut saya sama dengan ujian nasional. Kalau sekolahnya bocor-bocor, kurikulumnya enggak bagus, gurunya enggak bagus, muridnya pasti enggak bagus. NEM-nya pasti rendah terus. Makanya 5 ini harus benar-benar menjadi konsep kita. Dan ini sudah menjadi blueprintnya Ketua Umum yang sekarang dengan Esko untuk sepak bola ke depan lebih maju. Ya, nggak masuk akal aja deh. Kita masih peringkat 145. Udah dibangga-banggain, ada yang seneng gitu. Ya Allah, kita ini menurut saya secara statistik negara berpenduduk terbanyak yang suka sepak bola, betul ya? Ya, 75%. Iyalah, karena bayangin negara berpenduduk banyak 1, 2, 3 nggak suka bola lah. Ya. Nomor 1 Amerika India nggak suka bola. Ya. Nggak terlalu lah. Mereka lebih kriket lah. Dikit banget yang suka bola. Cina juga begitu. Kulturnya mereka memang ke basket kemana-mana. Nomor 3 Amerika. Amerika soccer itu ya nomor keberapa? Jadi menurut saya nomor 4 tuh Indonesia. Jadi kita lah satu-satunya negara dengan penduduk paling suka bola. Aneh aja tuh masih di luar 100 besar. Ya itu tadi. Potensi yang ada ini, jadi anak usia 4 sampai 15 tahun itu kita 40 juta. Masa sih enggak ada 10% yang... Betul. Orang selalu ngomong begitu kan dah? Iya. Nah, tapi ini enggak dikelola dengan baik. Mereka berlatih di lapangan yang enggak benar, kurikulumnya enggak benar, pelatihnya juga asal-asalan. Ya akhirnya lahirlah pemain-pemain yang ya itu tadi alami. Termasuk U17 kemarin yang gagal melaju itu karena memang tidak dibina itu dah. Cuman berapa kali latihan, dicomot-comot gitu aja dah. Saya begini, kalau ada pertanyaan sepak bola Indonesia makin maju nggak? Saya pastikan maju. Maju ya. Karena kita merasakan. Saya merasakan dari tahun 2011. Awal saya memimpin tim nasional U16. Kan saya di tim nasional U16, 17, 18, 19, 20 sampai U24 kemarin. Saya tahu persis bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Makin maju. Dipastikan maju. Lebih baik lah ya. Lebih baik. Infrastruktur juga makin lama makin banyak. Tetapi mohon maaf jangan hanya stadion yang diperbanyak. Tapi lapangan-lapangan berlatih yang diperbanyak. Tapi pihak swasta pun sekarang banyak sekali yang membuat lapangan-lapangan yang kayak di soccer. Di daerah-daerah saya baru pulang bolak-balik Palembang. Kemarin saya ngeresmiin satu lagi tuh mini soccer. Dibiayain sendiri tuh sama anak muda. Penuh dah. Penuh. Dari pagi sampai jam 12 malam ada yang main. Ya, walaupun untuk fun ya pertama. Yang penting dari situ dulu. Terus dah. Ya, ini yang harus kita betul-betul perbaiki. Nah, kalau ini kita perbaiki, saya yakin. Infrastruktur perbaiki, kurikulum kita sempurnakan selalu, kita mau belajar terus. Ya kan? Terus juga pelatih kita perbanyak. Kualitasnya kita tingkatkan dan pemain pasti akan lahir yang 40 juta tadi dilatih dan saya yakin akan lahir. Dan setelah itu baru kita bikin
kompetisi yang berkualitas. Kompetisi berkualitas, perangkatnya harus berkualitas, dan mohon maaf, supporternya juga harus berkualitas. Setuju banget. Saya ini lagi dapat challenge tadi, saya keluar dah. Ya. Jadi saya kan saya inisiator pendirian Sriwijaya FC. Ya. Ya udah tahu lah. Ya. SFC itu baru berapa tahun udah double winner. PS Ya, Padang ya. aja tidak pernah tuh. Iya. Juara double winner, dan sekarang di Liga 2 dan terancam ke Liga 3 nih dah, karena akan ada playoff degradasi. Sedih kita. Sedih betul gitu. Jadi saya kemarin bicara depan fans kan ulang tahun, saya bilang pada saat beginilah Anda harus menunjukkan kecintaan terhadap tim sepak bolamu. Jangan kau waktu kalah kau bully, kau tinggalkan. Setuju ya, Day? Setuju. Jadi kita akan melihat sekarang klub-klub yang masih dikelola dengan cara-cara yang tidak profesional. Tidak profesional ya. Pasti tergradasi. Makanya kan, mohon maaf, Sriwijaya saat misalnya pimpinan daerahnya suka bola, dia terurus dengan baik. Ya kan, karena sumber pendanaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hanya berharap dari sumber pendanaan, satu, bukan mencari atau mendesain klub itu sebagai industri. Industri ya. Siapapun, sebanyak apapun duit dia akan kewalahan. Dan itu terjadi di banyak klub. Nah, tapi kita gembira juga banyak klub yang sekarang yang sudah terkelola dengan baik. Bahkan sudah ada IPO. Bahkan bekas klub saya Bali United. Dan sekarang sudah punya training center sendiri. Dan terlihat di situ bahwasanya Bali United ya tinggal prestasi. Secara organisasi, infrastruktur udah siap. Ya prestasi kan memang tidak gampang bikinnya. Butuh waktu. Memang butuh waktu. Gitu. Sebuah klub seperti Persija, Persib itu nunggu hampir 30 tahun baru juara lagi ya dah. Iya. Tidak gampang itu. Tidak gampang untuk jadi juara memang. Ya. Wow, setuju banget saya. Udah melihat kemarin ke U17 kita ya. Saya pikir pertama, wow, bisa menahan Ekuador tuh dah. Ya, Ekuador, Panama. Lawan Panama tuh menurut saya mestinya kita menang. Setuju. Ya kan, mestinya kita ambil tuh. Ya. Kalau lawan Maroko iyalah ya, punya kultur sepak bola, semifinalis Piala Dunia. Mestinya begitu ya, menurut saya. Jadi saya kebetulan ikut di dalam. Ya, sama satu konsultan dari Jerman. Apakah kecewa saya dengan hasil tersebut? Malahan waktu Piala Dunia mau mulai, saya pribadi sangat khawatir bahwa tim nasional Indonesia lawan Ekuador itu akan dihabisi, akan kalah banyak. Ternyata dapat 1 poin. Ternyata di luar dugaan anak-anak kita bermain. Dan saya malahan khawatir lawan Ekuador daripada lawan Panama. Dan main kedua dengan Panama, kita persiapkan tim, Coach Bima persiapkan tim dengan baik sebenarnya. Dan kita memang ingin mencuri angka penuh dengan Panama. Karena kita dengan Maroko pun sebenarnya kemarin itu, kita kalau memang para pemain fokusnya setelah ketinggalan masih tetap konsisten, kita tidak akan kalah 3-1 saya pikir. Tapi memang menata anak-anak seusia 17 tahun itu tidak gampang. Mereka itu memang betul-betul lagi labil ya. Labil sekali. Apalagi kebersamaannya tidak lama ya udah ya. Kecuali persamaan tidak lama, apalagi mereka tidak tertempa dengan kompetisi seperti negara-negara lain. Nah, mereka tampil di sini kan memang tertempa dengan kompetisi yang baik di negara. Dan saya yakin tim-tim kayak Jerman tidak ada tuh TC 1 bulan dia. TC tim nasional itu kan dia di klub. Di kita kan terbalik, TC tim nasional itu di PSSI. Iya kan? Menurut saya TC tim nasional itu ya di klub. Makanya klub itu ditata lah lewat klub licensing oleh PSSI, oleh AFC. Bahwa klub ini benar-benar berkualitas. Karena semakin berkualitas klub, semakin berkualitas pemain yang dihasilkannya.
Nah, sekarang kalau kita hitung siapa sih klub Liga 1 yang benar-benar melakukan pembinaan dari tim utama sampai ke bawah. Oke. Bisa dihitung dengan jari. Kalau komentar udah tentang kemarin tim nasional kita, Bu, tim senior kita dihajar oleh Irak ya. Ya. Cukup telak ya. Filipina saya pikir kita bisa ambil, ternyata kita draw. Masih ada harapan udah? Ya mungkin banyak orang yang kaget juga ya, karena memang sesuai dengan target kemarin itu kan kita mencoba untuk tampil, termasuk dengan program jangka pendek tadi, dengan melakukan program naturalisasi, dengan mengambil pemain-pemain keturunan kita. Dan kita berangkat dengan rasa optimis sebenarnya waktu itu. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan diikuti setelah itu pertandingan di Filipina menjadi dampak dari hasil pertandingan yang di Irak, saya pikir, secara mental. Secara psikologis ya. Tapi masih ada harapan kita ada? Saya pikir masih ada ya. Tentu Coach Shin akan berbenah. Walaupun Piala Dunia tahun 2026 itu nggak gampang ya. Tidak gampang. Dan ditambah lagi ada tugas lain juga dari Coach Shin, yaitu Piala Asia. Dan juga ada tugas untuk Piala Asia U23. Saya pikir saya nggak bisa bayangkan memang bagaimana Coach Shin sekarang bekerja untuk menangani ketiga tim tersebut. Saya ingat udah kemarin waktu di Kamboja ya, wow, semua orang menangis itu. Waduh, saya menangis sudah lihat, apalagi final yang sangat dramatis ya. Mungkin udah bisa ceritakan bagaimana perasaan seorang Coach Indra Sapri ngadapin. Saya mungkin awali dulu. Ini mungkin takdir saya untuk menuntaskan 32 tahun. Karena waktu itu kan tim nasional yang pegang U23 itu kan Coach Sintayong. Jadi karena kebetulan Piala Dunia U20 mau dilaksanain, senior juga ada persiapan, U23 akhirnya diberikan ke saya untuk menangani. Dan saya berangkat sebenarnya dengan persiapan yang nggak maksimal. Dan TC sangat pendek. Dan cuman memang waktu itu saya menjalin komunikasi dengan semua pelatih klub, baik Liga 2 pun Liga 1. Karena waktu itu pun bukan pemain-pemain terbaik yang bisa kita bawa ke SEA Games. Ada beberapa yang tidak terbawa ya? Tidak terbawa, karena kan SEA Games bukan agenda FIFA, termasuk saya menangani Asian Games kemarin. Itu kan bukan agenda FIFA dan tidak bisa pemain terbaik. Nah, melenceng sebentar, kalau menurut saya SEA Games dan Asian Games itu kan memang bukan eventnya federasi. Tapi event negara. Federasi kan dalam negara. Seharusnya itu menjadi event penting juga. Untuk kedepannya, supaya jangan terjadi lagi. Karena kalau levelnya di Asia, kita muncul atau datang dengan pemain yang bukan pemain terbaik, itu nanti yang masalah siapa coba? Kan negara. Dan saya waktu itu dengan teman-teman waktu itu, dan kebetulan begitu saya dikasih tugas, saya cari orang-orang terbaik di kepelatihan. Saya rekrut Kurniawan, saya rekrut Bima Sakti, saya rekrut Eko Pujianto, dan saya rekrut pelatih fisik S3 Marcus, dari UNP Padang, dan ada Sari Gultom dari penjaga gawang. Sari Gultom. Dan ini tim inti saya, dan alhamdulillah PSSI support juga, dari ada fisio dan tim terbaik lah, ada psikolog juga. Dan 4 kali main di grup, 4 kali menang. Dan nggak pernah kalah. Dan saya bilang ke tim pelatih, karena kita nggak ada persiapan, 4 pertandingan grup ini adalah kita latihan dan mencari pemain terbaik untuk semifinal dan final. Dan saya bilang ke pelatih fisik, saya mau peak performance-nya kamu bikin periodisasi 80% di semifinal dan 100% di final. Saya mengira ketemu Thailand di semifinal, bukan ketemu Vietnam. Makanya saya bilang cukup 80%, karena hampir setiap saya bermain dengan Thailand, kita memenangkan pertandingan dengan Thailand.
Dan akhirnya kan berubah. Thailand. Habis-habisan itu. Vietnam yang di semifinal. Ya, ya, ya. Vietnam semifinal kita main 10 orang. Dramatis banget. Ya kan? Main 10 orang. Ada pertambahan waktu 8 menit. Nah, 8 menit itulah krusial. Kita berdiskusi, mungkin Mas Emilian. Yeah. Ada perdebatan saya dengan asisten waktu itu. Saya minta ganti, Ananda Rehan saya minta tarik keluar untuk merespon Philippe Trauzer yang mengganti 3 pemainnya. Karena tidak salah dia. Jadi Vietnam memaksakan waktu itu memenangkan pertandingan di 2 kali 45 menit. Yeah. Nggak salah dia, karena saya 10. Dia masukkan 3, saya respon dengan mengganti 1. Ananda Rehan keluar, disodorkan 2 pemain oleh asisten. Beckham Putra dan Tovani. Tovani dengan Beckham Putra, semua asisten bilang Beckham Putra. Nggak salah semua asisten. Karena data statistik semua, dia adalah yang terbaik. Di Persib Bandung sering bermain. Tovani nggak pernah bermain. Tapi saya putuskan waktu itu, Tovani yang masuk. Apa pertimbangan? Pertimbangan saya adalah, saya akan sampaikan di sini. Saya dalam memilih pemain, semua informasi tentang pemain komplit. Mulai dari profil medis, profil psikologis, profil teknisnya dia, profil fisik, termasuk golongan darah, dan juga hal-hal lain yang saya harus tahu tentang dia, saya ketahui. Dan ini nanti yang menjadi solusi waktu kita menang dengan Vietnam. Kenapa saya pilih Tovani? Tovani golongan darahnya beda dengan golongan darah. Saya tidak sebutin golongan darahnya dia ya, tidak enak nanti. Beda dengan darah Beckham. Saya masukkan Tovani dan saya bilang ke Tovani, tugas kamu sampaikan ke Rido, sampaikan ke semua pemain yang kamu lewati. Kamu bermain dengan deep defending dan mid counter. Dan sabar, jangan rampas bola. Tunggu Vietnam salah. Dan itu kan kita mundur. Ya, waktu 8 menit, 7 menit, 6 menit. Menit kelima, salah Vietnam. Dan bola dapat sama Tovani. Tovani dengan karakternya yang dia punya, yang saya sendiri tahu. Karena hasil psikologi saya yang punya. Asisten tidak punya. Karena psikolog akan kasihkan ke saya, karena itu rahasia. Dan begitu dia dapat bola, Tovani dia lari, dribbling ke depan dan ditarik oleh lawan bajunya. Kalau Beckham begitu ada dia tarik, dia akan mengambil keuntungan yang itu. Tapi Tovani orang yang tidak mau mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Menurut data yang saya terima dari psikolog, dia orangnya betul-betul attacking. Dan tidak egois. Begitu dia dribbling bola, dia tidak mau golin sendiri. Dia kasih ke Fajar Turrahman. Karena Fajar yang dia anggap orang yang menjadi eksekutor. Karena sudah 5 gol dia mencetak gol. Tuhan melihatkan bahwa Tovani adalah orang yang dicela. Karena saya begitu mengumumkan pemain ke SEA Games, banyak pertanyaan kenapa Haikal. Kenapa Tovani yang dipilih? Banyak pemain lain. Ya bisa dibayangkan Mas Helmi, saya memilih dengan berbagai informasi, sementara para pengamat, netizen, memilih dari 1-2 parameter. Dan dia syuting dan dia bola mental ke Tovani. Tuhan mau melihatkan Tovani. Ini yang dicela dan dia yang penyelamat kamu, katanya. Dan Vietnam dengan cepat dia mundur. 4 pemain fullbacknya dia, center back dan 2 fullback merapat ke dalam. Akibat dia merapat ke dalam itulah yang menjadi masalah bagi Vietnam. Penjaga gawang ketutup, Tovani yang dapat bola muntah tadi, yang bola rebound tadi, dia melesetkan ke kanannya kiper, nggak terlalu keras bola. Dan itulah gol yang membuat kita masuk final. Banyak nilai-nilai spiritual yang saya dapat di situ. Bahwa Tuhan melihatkan bahwa orang yang dicela belum tentu orang yang tidak baik. Belum tentu orang yang tidak berguna. Tovani menjadi penentu. Orang yang tidak disangka
menjadi penentu. Termasuk final juga dramatis. Final tuh gila ya. Dramatis sekali. Dramatis sekali. Apakah menurut Uda ya, saya kan nonton tak sampai habis Ya. sampai nangis. Ya. Ada sedikit ketidakfairan ya dari pengawas atau wasit pertandingan terhadap Indonesia ya. Jadi pertandingan tinggal berapa menit? Ya. Kita unggul 2-1. Ya. Kurniawan bilang ke saya, tinggal 1 menit coach. Saking kita gembiranya tinggal 1 menit, dihitunglah sama anak-anak. 59, 58, 57, 56, bola masih sama kita, bola masih bermain. Di detik tinggal 36, wasit melakukan prit. Dia meniup peluit. Ya. Kita nggak menyangka karena tinggal 36 detik, Ya. itu adalah pelanggaran. Saya begitu ada peluit, kan dipeluk sama Dewangga. Betul. Dipikir udah selesai ya. Saya pikir udah selesai. Hmm. Dan admin masuk ke lapangan dan juga dipikir udah selesai. Nyatanya nggak selesai. On. Main. Apa artinya untuk saya pribadi? Yang biasanya begitu pertandingan selesai, bisa dilihat di semua pertandingan saya. Tuhan, terima kasih Tuhan dan saya sujud syukur. Tapi pertandingan itu kita euforia duluan. Ya. Tuhan bisa bilang ke saya, ini orang yang tidak konsisten. Dan pertandingan terus. Ya. Dan berprasangkalah saya waktu itu. Makanya tidak boleh berprasangka jelek. Ya. Aduh, ini gol. Begitu kick off lagi, play on. Begitu play on, dan gol. Bisa dibayangkan. 2-2. 2-2. Perpanjangan waktu. Perpanjang waktu. 2 kali 15 menit. Dan pemain saya kumpulkan. Marcelino bicara dengan saya langsung. Coach, saya nggak sanggup lagi main. Saya udah ketarik. Tapi saya hampir 10 tahun menangani anak-anak muda. Itu bukan kakinya yang sakit. Mentalnya. Mentalnya yang sakit. 2-0 menjadi 2-2. Buat dia down sekali. Apakah saya down? Sangat down saya. Tapi saya sebagai leader, tidak boleh saya tidak bisa leader. Saya katakan Marcelino, tim ini masuk final karena kamu. Sekarang kamu akan tinggalkan coach sendiri di pinggir lapangan. Kalau coach percaya, saya akan coba coach. Dan hal yang sama saya sampaikan ke pemain lain. Dan waktu itulah muncul second win. Semangat baru. Kepercayaan baru. Dan main. Dan kita melihat sekali banyak drama, ada perkelahian, ada ini. Ada dan saya selalu fokus karena anak. Saya bilang jangan terpengaruh dengan hal-hal yang di luar pertandingan. Dan kamu tetap fokus. Terakhir makanya saya waktu itu melakukan pergantian. Pergantian yang orang banyak menyalahi itu. Tidak menduga. Tidak menduga. Kenapa Sananta yang diganti ke Ivan Johari. Sananta cetak banyak gol ya. Kenapa Sananta yang diganti? Apa sih pertimbangannya? Sananta pemain yang bagus ya. Kan never change the winning team. Iya, tetapi saya tidak akan bisa menunggu momen-momen Sananta. Dengan situasi yang kayak gitu, dengan Sananta yang sudah bermain hampir 90 menit. Dan saya ganti Sananta dengan Ivan Johari. Ivan Johari, mohon maaf, pemain bugar. Dan dia nggak banyak taktik. Dan dia fighter. Dan hanya satu yang saya bilang ke Sananta, ke Ivan Johari waktu itu. Waktu Sananta keluar. Nah, ini ada spiritual lagi. Sananta biasa kalau dikeluarin, dia nggak ikhlas. Dia marah. Tetapi saat saya ganti di final itu, dia datang ke Ivan Johari. Ivan, ayo Ivan. Berarti dia ikhlas. Wah, saya waktu itu karena melihat situasi kayak gitu, ini pasti Ivan Johari akan cetak gol. Karena ada keikhlasan memberikan posisi tempat kepada temannya. Dan saya bilang ke Ivan Johari, dan itu menjadi viral tuh di sosial media. Saya nggak punya taktik. Dan saya sampaikan ke Ivan Johari dalam konteks Ivan Johari.
saat itu. Hanya 2 tugas kamu, Ivan Johari. Kamu ndak usah pikirkan taktik macam-macam lagi. Yang penting kamu, 1, bikin dia kartu merah. Yang kedua, kamu bikin gol cepat. Dua-duanya terlaksana. Baru 2 menit dia main, ya kan? Apa taktik apa yang dilakukan? Tidak ada. Begitu bola ke center back dia kejar dan lepas dan gol. Hanya individual taktikal. Individual taktikal dengan kaki kiri dan nggak ada strategi. Nggak ada teamwork. Nggak ada teamwork. Ya kan? Yang kedua, kartu merah center backnya. Karena emosi, setiap dapat bola di pressure, dan akhirnya main 3-2. Mas Helmi bilang saya yakin udah menang, belum ya. Belum juga. 4-2. Tidak yakin juga saya. 5-2. Belum yakin juga. Masa saya bisa menang. Begitu saya karena prank tadi, mental saya gitu. Tidak yakin saya. Dan Prit wasit bisa dilihat di YouTube lagi. Saya kayak orang bingung gitu. Apakah ini pertandingan sudah selesai atau tidak? Dan Bima tarik saya, coach, kita juara coach. Kita sujud syukur. Baru kita sujud syukur. Setelah 32 tahun, 5 presiden loh Mas Helmi. 8 pelatih lokal dan asing. Dan orang banyak meremehkan itu kan cuma SEA Games. Itu cuman nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita harus realistis. Hebat dulu kita di Asia Tenggara, baru kita hebat di Asia. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan dulu kita sepakat butuh proses. Proses itu ya dikerjakan dan perlu kesabaran gitu. Di sepak bola itu pekerjaan yang bukan tahannya bertahun-tahun. Paling masa kerja pemain sepak bola 10 tahun. Dari generasi ke generasi terus kita buat lagi. Kita butuh generasi baru yang kualitasnya makin lama makin baik. Dengan apa? Itu dengan yang 5 tadi. Inilah yang lagi dikerjakan oleh PSSI sekarang. Dibantu oleh pemerintah. Dan inilah yang grand design ini yang dipresentasikan Pak Ketum di FIFA. Dan FIFA sendiri support dengan berkantor di kita. Nah, tentu tidak hanya mengurus tim nasional. Sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Saya pikir Erick Thohir sudah menjadi pemimpin PSSI yang lebih baik lah coach. Walaupun saya kemarin ketemu Pak Iwan Bule ada andilnya juga ya kan. Saya bilang Pak Iwan Bule itu tanpa dia nggak ada lah Sinteyong di Indonesia, betul ya? Jadi saya pikir, kalau menurut saya pribadi, saya harus menghormati pelatih tim nasional yang dulu. Yang dulu juga harus yang dulu. Senior ada andilnya. Ada andilnya. Nggak bisa. Jadi siapapun pasti ada plus minusnya. Nah, ini yang mungkin yang harus kita rajut kembali. Jangan lagi kita sedangkan saling menguatkan saja kita masih belum tentu juga gitu. Apalagi saling serang ya. Apalagi saling serang. Gitu. Saya tuh terus terang betul coach, saya lebih concern tolonglah penonton, fans harus lebih bisa diatur. FIFA udah demikian percaya dengan Indonesia. Betul. U17 lagi berlangsung di sini masih ada kerusuhan. Masya Allah. Jadi menurut saya kita jaga diri lah ya, bersabar lah. Kita setuju ya coach. Jangan sampai jeripayanya Coach Indra dan kawan-kawan semua, pemain, pengurus rusak hanya gara-gara fanatisme yang berlebihan menurut saya coach. Siapa sih yang nggak fanatis gitu dengan klub kesayangan, dengan pemain kesayangan dan lain sebagainya. Tetapi kepentingan yang lebih besar harus diutamakan gitu. Tapi wasit juga harus lebih baik lah coach. Harus. Berhentilah yang kemarin. Harus bisa atur semua. Harus. Pelatih juga harus memperbaiki diri. Ya kan, tidak hanya wasit, pelatih juga. Pemilik klub juga. Pemilik klub juga. Jangan menghalalkan segala macam cara. Kita tahu lah ya. Kita ada match fixing segala macam. Masya Allah. Mungkin Mas Helmi setuju juga. Ini kan coba dilihat. Hampir 18 klub Liga 1 misinya juara semua. Tapi coba kita lihat di liga-liga di luar. Nggak semuanya loh misinya juara. Kalau misi semuanya juara kan persaingan juara semua. Keras. Keras semua. Bisakah dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik?
Iya. kemungkinan untuk itu kan terbuka, Mas Helmi. Iya, betul. Iya, betul. Tapi kalau kayaknya di Apalagi Inggris, peluangnya ada. ya apalagi peluangnya ada misalnya kan. Iya. Nah, tapi kalau di luar kita melihat ada klub yang memang hanya bikin pemain, Ada yang jual pemain. jual pemain ya. Dia Dortmund, produk ya, pemain. produk. Ajax ya. Iya, Iya, ada memang yang Hmm. hanya untuk juara dia belilah bintang-bintang terbaik yang Iya, dia kumpulkan ke iya. dia. Tinggal beli aja. Nah, tinggal beli aja. Tapi kalau kita Hmm. semuanya pingin juara, ya gimana ndak mau, ya kan? Sah sih ya. Nah, Cuman boleh pingin boleh, juara, sangat boleh. tapi realistis dong. Iya. Kalau kita pingin juara kan modal sama semua berarti. Iya, Pemain terbaik semua. iya. Gitu. Wah, terima kasih. Ini saya terakhir aja. Ya. Tim sepak bola idolanya Indra Sapri siapa sih? Udah? Kalau saya bicara dengan Indonesia, saya tetap idola sepak bola Indonesia. Tim apapun di Indonesia Oke. menjadi idola saya. Tapi kalau untuk literatur, Iya. pembelajaran, Hmm. saya masih Untuk negara siapa? Kalau untuk klub siapa? untuk negara saya masih kalau dari sisi bagaimana dia membangun sepak bolanya, saya Jerman. Coba, sudah bisa duga saya. Iya, saya Jerman. Oke. Kalau Kalau tim? kalau tim ya malahan misah dari Jerman dia. Ke Inggris, Bukan, Italia? malahan Spanyol. Barca. Barca. Karena Oke. kenapa? Banyak Lemesianya ya. banyak identik cara-cara dia bermain. Ya. Kita berdebat dengan tinggi badan. Ya. Di sana Akademinya kuat ya. akademinya kuat. Hmm. Terus liganya juga Ya. oke. Ya kalau untuk pelatih, Siapa? bagaimana dia manage tim? Hmm. Saya Ferguson. Alex Ferguson. Alex Ferguson begitu dia Hmm. mapannya, Ya. mempertahankan skuad, memanage suatu klub, Membina dari awal. membina dari awal. Tapi kalau improvisasi taktikal, Pep Guardiola dan lain sebagainya, banyaklah pelatih-pelatih Ya. yang bisa kita jadiin literatur untuk memperbaiki diri. Gitu. Kami satu umur nih ya. Cuman udah tua lebih sebulan dari saya. Sebulan ya. Udah Februari, saya Maret. Tapi tidak boleh kelihatan tua. Iya, iya, iya. Lihat gaya aja luar biasa. Oke, udah Indra Sapri, terima Ya, kasih sudah oke. menjadi tamu saya. Ya. Semoga ini menjadi inspirasi dan menjadi penjelasan banyak orang. Jadi kepada penonton bola, fans bola, ya mari kita bangun bola kita sehingga makin bagus. Dan yang lain tadi udah Indra Sapri sudah menyampaikan apa ya, ini stakeholder ya. Ya. Stakeholder juga harus siap, mulai Ya, dari ya. infrastruktur ada peran pemerintah, swasta di sini ya. Ya, ya. Mulai dari kurikulum, Ya. mulai dari pelatih, Pelatih, kemudian pemain ya. dan Dan kompetisi. terakhir adalah kompetisi. Ya. Coach Justin, partner saya mengatakan kita butuh kompetisi. Ya, benar. Sehingga Ya. pemain itu tinggal comot-comot aja. Ya. 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 Baik, terima kasih. Dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.